Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Walaupun saya tidak bersama-sama dengan Anda semua di sana secara fisikal, tetapi melalui online nih kita boleh bersama-sama dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan membuka hati kami, yang akan memberi pengertian, dan yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengangkat satu tema yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu manusia baru. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Akibat daripada dosa ialah maut. Dan oleh karena itu, oleh karena manusia tidak dapat mengatasi maut ini, tidak dapat menyelesaikan permasalahan manusia yang paling besar, yaitu maut, maka Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk dunia ini. Dan tujuan kematian Tuhan Yesus ialah untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit itu juga bermakna hidup yang baru, ya. Hidup yang baru yang tidak dikuasai oleh iblis, dosa, maut, ya. Tidak dapat diikat lagi, ya. Yesus bangkit itu adalah kehidupan yang baru, kehidupan yang mulia, yang tidak dikuasai oleh kematian lagi. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita telah bersatu dengan kematian dan kebangkitannya. Berarti kita pun telah mati dan bangkit bersama dengan Dia. Sekali lagi, pada waktu kita percaya kepada Yesus, berarti kita juga bersatu dengan kematian dan kebangkitan, mati dan bangkit bersamanya. Apa yang mati? Yang mati ialah manusia lama kita. Ya, manusia lama turut disalibkan dan mati. Ya, dan apa yang bangkit? Manusia yang baru. Ya, manusia lama kita itu yang telah dimatikan, dan apa yang bangkit itu adalah manusia baru. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, telah bersatu dengan kematiannya sekali, ya, dan telah bersatu juga dalam kebangkitannya, yaitu sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam Kolose bab 2 ayat 20 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian: apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Bab 1, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, tetap seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam ayat ini, ya, dikatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia,
Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia ini? Ini juga bermaksud, saudara, bahwa kamu sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan sudah bebas daripada kuasa dosa, daripada kuasa maut, dan daripada kuasa iblis. Dan mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia? Dalam kata yang lain, mengapakah kita masih hidup di dalam dosa? Ya, mengapa kita tidak meninggalkan dosa? Ya, keinginan duniawi, ya, yang menguasai kehidupan kita sebelum ini, yang telah menjajah kita sebelum ini, ya. Jadi ini firman menyatakan kepada kita, ya, kita itu sudah percaya kepada Yesus. Sepatutnya yang menguasai kita bukan dosa lagi, tetapi yang menguasai kita adalah firman Tuhan. Dan seterusnya kalau kita melihat dalam Kolose bab yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sudah dimiliki oleh Tuhan, ya. Dialah yang telah mati, ya, dia yang telah mati dan bangkit. Bermaksud dialah yang telah mengalahkan musuh utama manusia, ya, musuh utama Allah, yaitu iblis, dosa dan maut. Jadi sekarang ini, saudara, oleh karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sepatutnya, ya, sepatutnya kita hidup bersama-sama dengan Allah yang bangkit, ya. Dan sebab itulah, saudara, kalau kita melihat dalam Kolose bab yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Kenapa? Karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita, ya, daripada ikatan kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa iblis yang telah mengikat kita, yang telah membelenggu kita, sehingga kita dibawa murka Allah, sehingga kita dibawa maut, ya, tidak ada harapan. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Kristus karena Kristus telah mati dan bangkit, ya. Ini berarti, saudara, maut tidak dapat mengalahkan Yesus, ya, karena Yesus tetap bangkit, ya, pada hari yang ketiga. Nah, saudara, berarti setiap kita yang percaya kepada Yesus, ya, kita telah bersatu dengan kematian. Berarti kita juga telah bersama-sama dengan Kristus mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sepatutnya, ya, sepatutnya kita hidup sebagai anak Tuhan yang berkemenangan, yang adalah manusia baru. Nah, sebab itulah, saudara, sebagai anak Tuhan yang telah bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, ya, firman Tuhan menggesa kita, khususnya dalam ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, kenapa kita perlu matikan, ya? Kita perlu matikan sesuatu yang duniawi dalam diri kita, ya. Kenapa perlu dimatikan ataupun dibunuh kedagingan, ya, dibunuh keinginan duniawi, keinginan berdosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab yang pertama, saudara,
kalau ia tidak dimatikan, kalau ia tidak dibunuh, keinginan-keinginan daging yang berdosa itu, kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik, keinginan-keinginan dan praktik-praktik yang berdosa itu, yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Kalau ini tidak dimatikan, ini boleh mematikan, boleh membunuh kerohanian kita. Jadi yang pertama, ya kenapa perlu kita matikan perkara yang duniawi, segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu keinginan-keinginan dan praktik-praktik ya yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu perlu dibuang, karena kalau tidak dibuang itu boleh membunuh kerohanian kita ya, boleh membunuh dan mematikan kerohanian kita. Nah, saudara-saudara, kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan ini secara perlahan-lahan akan membunuh kerohanian kita, dan sekali lagi akan menguasai dan menjajah kehidupan kita ya, oleh keinginan-keinginan daging. Dan inilah yang akan membinasakan, menghimpit firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang baik yang ada dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita, yang mulai bertumbuh, bahkan biji benih firman Tuhan yang akan ditanam di dalam diri kita, itu tidak dapat bertumbuh ya, tidak dapat bertumbuh apalagi berbuah. Sebaliknya akan dihimpit ya, akan dihimpit oleh keinginan-keinginan daging, oleh dosa-dosa, sehingga itu akan mati. Dan sehingga hidup kita ya, hidup kita hanya dipanggil Kristen, tetapi kehidupan kita tidak sepadan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita perlu mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita setelah kita sudah bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Yang kedua ialah itu boleh membunuh kesaksian kita, dapat membunuh kesaksian kita. Yang pertama, membunuh ataupun mematikan kerohanian kita, sehingga kerohanian kita tidak dapat berfungsi dalam kehidupan kita. Yang kontrol kehidupan kita bukan firman Tuhan, tapi yang kontrol firman Tuhan adalah keinginan-keinginan daging kita yang berdosa itu. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius bab yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, apabila kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, apabila kita memelihara hal-hal yang duniawi, keinginan-keinginan daging dalam diri kita, maka ini akan membunuh kesaksian kita ya, dan kehidupan kita ya tidak lagi berwibawa. Kita tidak dapat menjadi garam dunia. Kita boleh menjadi garam, tapi garam yang tidak masin lagi ya. Dan dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi seorang Kristen yang tidak memiliki kesaksian ya, yang telah dibunuh kesaksiannya oleh karena segala keinginan-keinginan yang duniawi, maka dia tidak memiliki kesaksian lagi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ramai orang kata bahwa apabila dia melayani Tuhan, itulah pelayanan ya. Contohnya dia menyampaikan renungan, dia memimpin pujian, termasuklah barangkali mengandali LCD atau menyapu gereja. Saya tidak katakan bahwa itu bukan pelayanan ya. Saya tidak katakan itu pelayanan. Tetapi sebenarnya pelayanan itu bermula daripada kesaksian hidup ya. Walaupun kita melakukan pelayanan banyak dalam dalam gereja, dalam persekutuan, tetapi kalau kita tidak memiliki kesaksian, semuanya itu sia-sia ya. Tidak ada wibawanya, tidak ada kuasa dalam mempengaruhi ya.
orang lain kepada Kristus. Apa yang kita ucapkan, ya, dan apa yang kita saksikan itu sama sekali seperti garam yang tawar itu, ya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi, saudara, apa yang saya mau kongsikan di sini, ya, apabila, ya, keinginan daging, ya, apabila hal-hal segala sesuatu yang duniawi tidak dimatikan dalam kehidupan kita, maka itu akan dapat membunuh kesaksian kita. Sekali lagi, pelayanan itu bermula daripada kesaksian, ya. Kesaksian adalah pelayanan, dan kuasa pelayanan adalah kesaksian hidup. Jadi dalam kita melakukan pelayanan bermula dengan kesaksian. Sebab tanpa kesaksian hidup yang sepadan dengan Injil, maka kita tidak dapat melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah kesaksian. Dasarnya adalah kesaksian hidup. Kekuatan pelayanan yang kita lakukan adalah bermula daripada kesaksian hidup kita. Apabila kita memiliki kesaksian hidup dalam pelayanan, maka kita memiliki kuasa dalam pelayanan. Dan apapun yang kita lakukan berhasil dan menjadi berkat, dan ramai orang yang diberkati, orang-orang yang sudah percaya bertumbuh, dan manakala orang-orang yang belum percaya, mereka mau melihat, mereka dapat dipimpin, mereka dapat diarahkan kepada Yesus Kristus, dapat memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka, dan melalui kesaksian hidup inilah sangat-sangat penting untuk membawa orang kepada Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, poin yang kedua ialah bagaimana mematikan, ya, segala sesuatu yang duniawi di dalam kehidupan kita ataupun di dalam diri kita. Ya. Yang pertama, ya, kita boleh melihat itu di dalam ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8, ya. Kerana itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, bagaimana mematikan atau membunuh segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita? Yang pertama ialah matikanlah, bunuhlah, dan buanglah semua yang duniawi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk di hadapan Tuhan, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk di hadapan Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini juga bermaksud, ya, firman Tuhan mau supaya kita menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya, ya, yaitu keinginan dan praktik-praktik yang tidak diingini oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkongsi, ya, bagaimana kita boleh mengetahui perkara yang tidak disenangi oleh Tuhan, perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Caranya kita mengukur ialah apabila kita mau melakukan ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pada waktu itu kita akan kehilangan damai sejahtera, ya. Kita akan kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita, ya. Kita akan menjadi sakit, ya. Damai sejahtera itu akan menjadi sakit di dalam kehidupan kita, ya. Dan itu yang membuatkan kita kehilangan damai sejahtera, ya. Ketika kita tiada damai sejahtera pada waktu kita melakukan sesuatu perkara yang kita lakukan, maka itu
itulah yang perlu dibunuh, itulah yang perlu dibuang di dalam kehidupan kita, ya. Kenapa kita merasakan sesuatu yang damai sejahtera dan tidak? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita yang dapat memimpin kita apakah ini kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Dan saya mau katakan saudara, untuk mengukur sesuatu perkara yang bukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, ialah kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Dan apabila kita tidak memiliki damai sejahtera, jangan mengulangi. Dan bukan saja jangan mengulangi, tetapi matikanlah, buanglah di dalam kehidupan kita. Karena itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ya, kenakanlah manusia baru. Ya, kenakanlah manusia baru. Yang tadi kita kita matikan, dan bukan saja matikan tapi buang, ya. Dan seterusnya, yang kedua, ya, bagaimana mematikan ataupun membunuh segala sesuatu yang duniawi dalam kehidupan kita, ialah kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, ya. Kita boleh melihat itu dalam ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya, ya. Bagaimana itu, saudara? Mari kita melihat dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita supaya terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, ialah tidak lain tidak bukan ialah mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai firman Tuhan? Ialah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita, ya. Dalam kata yang lain, mengutamakan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Dan apabila kita membuat firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita, maka kita akan terus-menerus diperbaharui dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita terus bertumbuh, ya, bertumbuh dalam firman Tuhan, ya. Tetapi jikalau sebaliknya kita masih hidup dalam kedagingan, hidup dalam keduniawian, itu kita pun bertambah maju, bertambah jahat, ya, bertambah jahat, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kerohanian akan terbunuh dan kesaksian juga terbunuh. Tetapi apabila kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan ini, maka ini manusia baru kita ini akan terus diperbaharui, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah, dan inilah yang akan menuntun kita kepada kehendak, kepada tujuan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, pada pagi hari ini
Saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kamu ketika firman Tuhan ini disampaikan, sudah pasti firman Tuhan, sudah pasti Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kamu, dan Roh Kudus juga memberitahu kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu segala keinginan-keinginan dan praktik-praktik kehidupan kita. Dan jikalau hari ini Roh Kudus menyadarkan Anda ada keinginan-keinginan dan praktik-praktik yang masih terpelihara di dalam kehidupan kita, mari saudara, firman Tuhan katakan, matikanlah, bunuhlah, dan buanglah semua yang duniawi itu. Dan yang kedua, saudara, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Ya, kita mohon ya kepada Tuhan, ya, setelah kita membuang yang duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang berdosa yang kita masih lakukan sampai hari ini, firman Tuhan mengatakan, buanglah, ya, buanglah semuanya itu, ya, segala sesuatu yang duniawi, karena itu boleh membunuh kerohanian kita, ya, dan itu boleh membunuh kesaksian kita, ya. Dan bagaimana mematikannya itu, saudara-saudara, marilah ya kita serahkan kepada Tuhan, ya, kita matikan dan buang semua yang duniawi itu, ya. Kita tanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, serta kelakuan, dan biarlah kita mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya, ya. Kita buang yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan mulai pada pagi hari ini kita bertekad untuk hidup baru, untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk hidup baru, menjadi manusia yang baru, yang bertumbuh, yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Setiap kami pastilah ada sesuatu yang duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti mana firman Tuhan sudah nyatakan sebentar tadi, tolong kami supaya kami dikuatkan untuk membunuh, untuk mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi yang masih menguasai tubuh kami, yang menguasai kehidupan kami. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami dimampukan untuk mengenakan manusia yang baru dengan kelakuan yang baru, yaitu yang berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.